Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita sudah mulai siam Ramadan, dan mulai siam Ramadan ini saya ingin menyampaikan kuliah sebelum subuh. Dan kuliah sebelum subuh ini saya maksudkan dalam rangka untuk menambah wawasan saya dan juga belajar bersama-sama dengan para jamaah supaya kita benar-benar bisa memahami agama ini dengan baik dan benar dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berbagi pada para jamaah tentang bagaimana kita membaca isti'adah di dalam salat. Kenapa ini saya bahas? Karena hingga saat ini masih banyak orang yang bertanya, apakah isti'adah itu merupakan bagian dari tuntunan salat? Nah, ini pertanyaannya gitu. Kalau jawabnya iya, apakah hukum membacanya ketika mengerjakan sholat? Bahkan kalau dilanjutkan pertanyaannya, bagaimana cara mengamalkannya? Nah, untuk membahas yang sederhana ini, mari kita memahami bagaimana isti'adah itu dibaca di dalam sholat. Nah, memang isti'adah itu adalah sesuatu yang bisa dibaca di dalam setiap kita melaksanakan sholat. Dan karena itulah kemudian para ulama mengatakan bahwa disyariatkannya untuk membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran, baik di dalam salat maupun di luar salat, itu merupakan sesuatu yang bersifat sunnah, termasuk ketika sebelum baca Al-Fatihah di dalam salat. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum isti'adah ini sebelum membaca Al-Quran. Bagian ulama berpendapat hukumnya wajib, berdalil dengan ayat yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, karena dalam ayat ini digunakan untuk perintah fasta'idz, sedangkan hukum asal perintah itu adalah wajib. Ini menjadi pendapat atau Sufyan Ats-Tsauri dan sebagian ulama Hanabilah. Mereka mengatakan membaca isti'adah itu wajib sebelum membaca ayat Al-Quran. Sedangkan jumhur ulama, diantaranya para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan pendapat mu'tamad di kalangan mazhab Hanabilah berpendapat hukumnya itu sunnah. Nah, di antara faktor yang mengalingkan hukumnya dari wajib adalah klaim ijma' bahwa para salaf tidak menganggapnya wajib, dan juga ada beberapa hadis yang mengisyaratkan Rasulullah SAW terkadang tidak membaca isti'adah sebelum baca Al-Quran. Jadi kalau kasih Allah itu tidak beristi'adah sebelum baca Al-Quran, itu berarti tidak wajib. Nah, di antara hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillah rabbil alamin. Biasanya Rasulullah SAW itu mulai salatnya dengan takbir, lalu membaca alhamdulillah rabbil alamin. Ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah tidak membaca isti'adah. Sekali lagi, ini adalah pendapat, sehingga pendapat yang dikatakan rajih di kalangan para ulama itu menyatakan bahwa isti'adah itu hukumnya sunnah, termasuk isti'adah di dalam salat ketika mau membaca ayat-ayat Al-Quran, utamanya ketika kita membaca Al-Fatihah. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Nah, lalu kapan isti'adah itu dibaca? Nah, isti'adah itu diucapkan setelah membaca istiftah atau doa iftitah dan sebelum membaca Al-Fatihah. Dan dasarnya adalah surat An-Nahl ayat 98 yang telah disebutkan oleh beberapa ulama, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Abu Sa'id menuturkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati bil laili kabbara thumma yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi ada kata-kata di dalam kalimat ini, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqulu Allahu akbar kabira. Katakan Allahu akbar kabira. Thumma yaqul a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Thumma yaqra. Biasanya Rasulullah SAW itu ketika hendak sholat malam, beliau membuka sholatnya dengan bertakbir, lalu mengucapkan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka ila ghairaka, lalu mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, lalu mengucapkan Allahu akbar kabira 3 kali, lalu mengucapkan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lalu baru dia membaca bacaan sholat. Nah, ini dari hadis yang bisa kita pahami. Nah, memang sanad hadis ini dikatakan oleh para ulama hasan, ya. Dan insya Allah hadis ini bisa kita amalkan. Nah, kemudian para ulama sepakat bahwa isti'adzah itu diucapkan pada rakaat pertama di dalam sholat. Namun mereka berselisih pendapat, apakah isti'adzah juga diucapkan pada rakaat setelahnya. Nah, memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak dianjurkan untuk diucapkan pada rakaat setelahnya, karena isti'adzah merupakan sesuatu diucapkan sebelum qiraah atau membaca Quran. Dan isti'adzah pada rakaat pertama sudah mencakup qiraah pada seluruh sholat. Nah, ini pendapat yang bisa kita lacak nanti di dalam buku, merupakan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Nah, sebagian ulama punya pendapat tetap dianjurkan mengucapkan isti'adzah pada setiap rakaat, karena ada pemisah antara qiraah di satu rakaat dengan rakaat yang lain. Nah, memang selain itu dianjurkan isti'adzah itu pada rakaat setelahnya merupakan kias terhadap rakaat pertama. Dan ini pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan pendapat yang sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, namun kemudian kalau di dalam kitab fikih ada yang menyatakan pendapat yang rajih atau kuat adalah yang menganjurkan isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, ya. Qiraah yang dibaca pada rakaat yang lain itu sama dengan qiraah pada rakaat pertama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, yang dikatakan bahwa baca qiraah pertama merupakan sesuatu yang dia baca. Nah, ada yang menyatakan bahwa di dalam hadis itu tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha fi kulli rak'atin. Lakukanlah semua itu pada semua salatmu fi kulli rak'ah, dalam setiap rakaat. Nah, ini sekali lagi ini sesuatu yang kemudian dinyatakan oleh ulama, sebagian ulama sebagai sebuah pendapat. Nah, lalu bacaan isti'adzah itu apa? Bacaan isti'adzah itu macam-macam. Nah, yang bacaan yang populer a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan yang kedua a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Bacaan yang ketiga a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian bacaan keempat, ya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian ada bacaan yang kelima a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Nah, bacaan yang keenam astagfirullahi minasyaitonirrajim. Lafal-lafal ini boleh digunakan sebagai isti'adzah ketika sholat, walaupun sebagian tidak dari dalil yang sharih yang jelas, namun para ulama pernah menggunakannya. Nah, kalau kita baca beberapa pendapat memang beragam, tapi ada pendapat yang menyatakan bahwa setiap lafal tersebut memang terdapat dalilnya. Nah, insya Allah kita bisa mempraktekkan, namun tentu saja yang jadi praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sesuai dengan sunnah.
Tapi ketika kita membaca misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya itu sah-sah saja karena ada dalilnya. Iya, dalilnya. Jadi itu yang paling sederhana. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah. Nah, pertanyaan kemudian, lafaz isti'adzah itu dibaca sir atau jar, ya, pelan atau keras. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah menjaharkan atau mengeraskan bacaan isti'adzah. Sehingga kalau kita mengeraskan itu justru tidak ada tuntunannya. Makanya isti'adzah atau ta'awudz itu sebaiknya dibaca dengan bacaan sir sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menjaharkan isti'adzah di dalam salatnya, maka bacaan isti'adzah itu dibaca dengan sir. Nah, karena itu mari kita amalkan di dalam salat kita. Sebelum membaca Al-Fatihah kita baca isti'adzah. Antara lain bacaan yang ringkas adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kemudian kita teruskan dengan Al-Fatihah. Dan pada saat ketika kita membaca basmalah pun bisa sir, bisa jahar, dan tidak usah kita pertentangkan. Jadi ketika sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pelan, bismillahirrahmanirrahim bisa pelan, bisa keras, baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, tidak usah membaca ta'awudz lagi atau isti'adzah lagi. Sekali lagi, mari kita amalkan di dalam salat kita, baca isti'adzah dengan sir sebelum kita membaca Al-Fatihah, karena ini bagian dari sesuatu yang disunnahkan untuk kita baca sebagaimana pendapat para ulama yang lebih banyak, dan insya Allah ini adalah pendapat yang dikatakan rajih oleh para ulama, atau pendapat yang lebih kuat dibandingkan pendapat yang mengatakan bahwa membaca isti'adzah itu adalah wajib. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita amalkan di dalam salat kita. Mudah-mudahan salat kita benar-benar menjadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.